Pernah nggak sih kalian lihat bule bicara bahasa Indonesia? Atau mungkin bahasa Jawa? Kok bisa? Emangnya mereka tahu bahasa Indonesia dari mana? Yuk, simak video berikut ini. Halo teman-teman Nusantarayan, kembali lagi bersama Abigail, mahasiswa Universitas Jember dari Fakultas Hukum dalam kelas mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Kali ini aku kembali lagi dengan pembahasan yang menarik, yaitu potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Sebagai bentuk pengerjaan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu bahasa Indonesia, yaitu Bapak Dr. Parto, MPD. Di sini ada 100 orang asing yang bisa bahasa Indonesia. Nama saya Yeren, saya berasal dari Belanda. Saya suka banyak belajar bahasa. Nama saya Kosuke, saya berasal dari Jepang. Saya belajar bahasa Indonesia di Jogja selama 1 tahun. Nama saya Luigi, saya orang Italia. Bahasa Indonesia saya belum bagus, tapi cukup untuk komunikasi. Nama saya Andre, aku dari Rusia. Aku baru belajar bahasa Indonesia karena aku sangat suka budaya Indonesia. Nama saya Isabel, saya dari Bulgaria. Saya suka belajar bahasa Indonesia karena saya suka bertemu orang yang lain. Nama saya Jesse, saya berasal dari Gambia. Saya sampai saat ini masih belum lancar, tapi saya masih bisa berkomunikasi. Nama saya Bruno, saya berasal dari Brazil. Dan saya bisa bahasa Indonesia karena istri saya orang Indonesia. Aci. Nah, berdasarkan video yang sudah teman-teman saksikan, sudah banyak nih warga negara asing yang sudah menggunakan bahasa Indonesia di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Loh, tapi kenapa mereka menggunakan bahasa Indonesia ya? Iya teman-teman, jadi orang asing belajar bahasa Indonesia dengan latar belakang dan tujuannya masing-masing. Ada yang karena pekerjaan, membuka bisnis, menikah dengan warga negara Indonesia, atau bahkan sama seperti kita menempuh pendidikan di Indonesia juga loh. Faktanya, berdasarkan data Kementerian Luar Negeri di tahun 2012, bahasa Indonesia memiliki penutur asli yang tersebar di luar negeri sebanyak 4.463.950 orang. Dan sejak tahun 2007, Vietnam menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing yang kedua. Lebih fantastisnya lagi teman-teman, bahasa Indonesia itu sudah dipelajari 45 negara di dunia loh, seperti Australia, Jepang, Jerman, Korea, Rusia, Mesir, dan masih banyak lagi. Nah, kalau teman-teman mau tahu nih, kenapa ya bahasa Indonesia tuh banyak dipelajari oleh warga-warga negara asing? Ini dia alasannya teman-teman. Yang pertama, bahasa Indonesia pengucapannya tidak berbeda dengan apa yang ada di tulisan. Yang kedua, bahasa Indonesia kata kerjanya tidak terkait dengan waktu. Ketiga, bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin yang universal. Keempat, bahasa Indonesia sudah tersebar di kawasan Asia Tenggara sejak dahulu. Nah, tapi apakah dengan begitu bahasa Indonesia sudah go international? Jawabannya belum ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, bahasa Indonesia memang sudah banyak penuturnya di daerah-daerah Asia Tenggara, khususnya Thailand Selatan, Malaysia, Singapura, Brunei, dan masih ada beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Tapi kalau kita ingin membawa bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, kita masih butuh perjuangan yang lebih lagi teman-teman. Kenapa? Ini dia teman-teman. Berikut adalah beberapa alasan di balik pertanyaan, kenapa ya bahasa Indonesia tuh masih belum jadi bahasa internasional juga? Nah, yang pertama adalah inferiority complex, yaitu masyarakat pada kenyataannya masih seringkali membentuk kelas-kelas sosial untuk membedakan mereka dengan yang lainnya. Salah satunya adalah dalam hal berbahasa. Contoh, ya tidak dapat dipungkiri lagi ya teman-teman bahwa mereka yang berbicara dengan campur kode atau campur-campur bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia cenderung dianggap berasal dari kalangan atas dan memiliki privilege. Terlebih lagi, mereka yang fasih berbahasa Inggris seringkali dianggap cendekiawan, lulusan luar negeri, atau bahkan konglomerat. Sebaliknya, mereka yang biasa menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan daerah dianggap berasal dari kalangan bawah atau bahkan kampungan. Ini dia salah satu contohnya teman-teman. Gue tuh lagi bosan dan butuh me time gitu guys. Cuma kan virus, perut gue sakit, so I'm a little bit numb. Jadi bingung kan aku tuh. Oke lah, aku juga bingung.
Yang kedua adalah Indonesia pada dahulu bukanlah negara penjajah. Yang ini patut disyukuri sih teman-teman. Tapi kenyataannya, salah satu gerbang penyebaran bahasa dan budaya adalah lewat kolonialisme. Para penjajah dengan dominasi kekuasaan serta simbolik akan dengan mudah menyebarkan bahasa ibu mereka ke rakyat negara jajahan mereka. Setelah kolonialisme atau postkolonialisme, mindset serta pengaruh tersebut masih tertinggal dan melekat erat di kehidupan sehari-hari masyarakat bekas negara jajahan. Lalu, gimana ya teman-teman caranya supaya bahasa Indonesia bisa go international? Nah, kembali pada poin pertama, di mana bahasa Inggris menjadi tolak ukur kegaulan Gen Z, memang benar bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional dan memang harus dipelajari karena merupakan bahasa yang menjadi alat komunikasi antar bangsa. Namun, alangkah baiknya jika kita sebagai generasi muda mengenalkan bahasa Indonesia melalui bahasa Inggris tersebut. Contohnya dengan membuka kursus online, membuat konten belajar bahasa Indonesia bagi warga negara asing, membawakan lagu berbahasa Indonesia di acara internasional, dan juga memperbanyak literatur serta karya sastra Indonesia di kancah internasional. Suksesnya K-pop, anime, dan juga drama Korea harus kita contoh dan ikuti jejaknya. Menggunakan dunia hiburan seperti film, lagu, dan juga drama bisa menjadi cara efektif loh teman-teman. Sudah banyak jurnal yang bahkan menyatakan bahwa film, lagu, dan drama merupakan salah satu upaya dan juga inovasi pembelajaran bahasa. Dan aku yakin kita bisa menggunakan hal yang sama untuk bahasa Indonesia. Karena itu, ayo kita tingkatkan kualitas dunia hiburan kita supaya warga negara asing tertarik untuk melihat karya hiburan Indonesia dan secara otomatis mereka akan mempelajari bahasa Indonesia yang ada di dalam konten tersebut. Nah teman-teman, sekarang sudah tahu kan upaya menginternasionalisasikan bahasa nasional kita? Generasi yang hebat adalah generasi yang peduli bahasa. So, yuk jadi salah satunya.